Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya ya. Baik yang sudah berada di kantor, di jalan, di rumah, semoga selalu sehat ya, sehat-sehat, tetap positive thinking, tetap optimis dan selalu bersyukur dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin walimna takwil. Allahumma faqihna fiddin walimna takwil. Allahumma faqihna fiddin walimna takwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholah. Hayya ala sholah. Hayya alal falah, hayya alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yuhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyitinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, ada hadis yang mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, yaitu bodoh adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya. Jadi bodoh ini tidak hanya, bodoh itu maknanya apa? Sesuatu hal yang kalau kita tidak tahu, tidak mengerti tentang apa sesuatu hal ya. Ini tidak ada kaitannya dengan tingkat pendidikan. Ya, siapapun bisa
mengalami atau mendapati yang demikian, walaupun mereka mungkin sudah doktor, profesor. Kalau mereka itu memang tidak, tentunya tidak semuanya ahli di bidang itu ya. Kalau ternyata dia memang mungkin doktor, profesornya bukan bidangnya, apalagi di bidang agama, mungkin bukan bidangnya, mungkin kalau bidang umum mungkin ahli bidangnya sesuai keahliannya. Namun ini kalau bukan keahliannya dan seandainya dia tidak tahu, maka itu artinya sesuatu yang mereka tidak tahu itu juga termasuk bodoh. Namun kata-kata bodoh ini kan kesannya kan kasar ya, kesannya kasar gitu ya. Dan uh, dan kita harus bertanya, jika kita bodoh adalah obat penyakit, obatnya adalah bertanya. Nah, untuk minta bertanya atau berfatwa tentunya tanyanya kepada orang yang tepat, kepada ulama, sehingga tidak layak orang bodoh memberi fatwa. Lalu kita bertanya kepada orang, kita bertanyanya mesti kepada orang yang tepat, dan orang yang tidak tahu, orang bodoh atau orang tidak tahu tidak boleh juga memberikan fatwa atau memberikan jawaban ya, memberikan penjelasan tentang sesuatu hal yang mereka tidak ketahui. Ini nah, hadis ini bermula atau kisahkan ketika suatu ketika ada salah satu dikisahkan dari Jabir Abdullah ya. Jabir Abdullah berawal dari kisah melihat sekelompok orang sedang berkerumun ya, berkerumun. Salah seorang dari mereka terkena batu di kepalanya hingga retak. Entah kenapa di malam harinya pria yang meninggal tadi ya, pria yang naas ini tadi mimpi basah ya, mimpi basah. Kemudian keesokan harinya bertanya kepada teman-temannya apakah ada keringanan baginya untuk bertayamum. Sedangkan teman-temannya menjawab, tidak, kami kami dapati bagimu keringanan, ya. Tidak ada ruksoh bagimu, jawaban teman-temannya. Sedangkan kamu masih mampu karena kamu masih mampu menggunakan air, jawab teman-temannya dengan polos, ya. Karena memang di situ masih banyak air dan mereka bisa menggunakan air. Dan akhirnya pria yang naas tadi, pria yang malang tadi, akhirnya mandi, ya, mandi besar karena akibatnya apa? Akibat lukanya yang teramat, yang parah tadi, yang menyebabkan akhirnya karena ada retak di kepala dan akhirnya eh, karena tersiram air yang menyebabkan terjadinya meninggal dunia atau kematian. Maka sepulang dari perjalanan itu, Jabir bin Abdullah pun mengadukan kejadian hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Ya, langsung sontak Nabi berkata, ya, Nabi mungkin berkata agak kata-katanya agak kaget ya, agak kasar begitu ya, karena menerima kabar yang demikian gitu ya, mereka telah membunuhnya gitu ya. Nabi mengatakan demikian, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Kata-kata yang demikian. Tidakkah mereka bertanya jika mereka tidak tahu? Kenapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak tahu? Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Sebenarnya dia cukup kalau mereka sakit ya, walaupun di situ memang ada air segala macam ya, kalau mereka memang sakit cukup Rasulullah menyampaikan sebenarnya dia cukup bertayamum dan atau membalut lukanya dengan kain perban lalu mengusap di atasnya dan membasahi anggota badannya yang lain. Ya, ada keringanan bagi mereka yang sakit. Maka kisah tragis tadi atas tadi berasal dari sebuah hadis yang dari Abu Dawud dari kitabnya Sunan Abi Dawud ya, sebagaimana dikutipkan tadi ya, Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam punya Al-Dakwah ya itu. Dan kenapa ya, sebenarnya yang sakit tadi juga sudah bertanya, namun tanyanya kepada orang yang tidak tahu juga ya. Maksudnya kita kalau tidak tahu tanyanya kepada orang yang alim. Dan kalau kita tidak tahu jangan malu untuk mengakui kalau kita tidak tahu ya. Kadang-kadang kita itu ya ditanya malu kalau kita tidak bisa memberikan jawaban, asal kita jawab sesuai dengan apa yang kita tahu, padahal yang kita tahu tadi tanpa ada dasar. Kita mestinya itu mengakui kalau kita
tahu atau belum tahu, dan kita juga membantu mencarikan informasi, membantu mencarikan tahu sehingga mendapatkan jawaban yang paling tepat ya. Ya, bodoh itu adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya, dan bertanya tentunya kepada orang yang tepat, orang alim. Maka menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan atau menjelaskan bahwa bertanya adalah obat dari semua penyakit. Apa penyakit hati, penyakit jiwa, atau penyakit-penyakit lain ya, penyakit badan atau penyakit kebodohan, penyakit pikiran ya. Maka maka jika kita perhatikan dengan jelas bahwa ada anggota badan yang sakit, yaitu kepala yang retak tadi akibat terkena batu yang menyebabkan akhirnya yang si sakit tadi, yang menderita tadi oleh pria yang sakit tadi tersebut, akhirnya tampak jelas menjadi semakin dengan kena air, akhirnya semakin tambah parah yang berujung kepada kematian. Maka gara-gara kebodohan tadi atau ketidaktahuan tadi dan teman-temannya tadi, jika mereka paham aturan tentang agama, paham tentang ilmu agama, hal ini tentunya mereka boleh diruksoh atau ada keringanan untuk tidak menggunakan air, tentu tidak akan. Dan tentunya mereka kalau tahu ilmunya, mereka tidak akan melakukan hal yang demikian. Dan akhirnya berdampak fatal. Maka dijelaskan lagi kebodohan, dan termasuk kebodohan teman-teman pria yang malang tadi telah membunuhnya. Nabi SAW mengatakan bahwa mereka telah membunuhnya. Kebodohan tadi itulah telah membunuhnya. Bodoh adalah, maka sekali lagi, bodoh adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya. Demikian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyimpulkan ya. Ya, jadi yang benar gimana? Bodoh adalah penyakit. Kita harus melawan penyakit itu. Jadi yang benar gimana? Kalau kita tidak tahu, kalau kita belum tahu, itu penyakit dan kita harus melawannya. Melawannya dengan apa? Ya dengan bertanya. Bertanya kepada siapa? Tentunya kepada ahlinya. Ahli yang bidang apa? Ya, jadi kita mungkin kalau masalah pendidikan umum kita pintar, tapi kalau masalah agama kan kita kurang ya. Mungkin ya gitu ya. Kita bertanya kepada ahlinya, yang ahli ilmu agama. Dan kita kalau belum tahu ya ngaku kita belum tahu. Jadi kita harus uh, jangan malu mengaku kalau kita belum tahu. Jangan malu kita kalau bertanya. Jadi jika demikian, maka bertanya kepada kita, tentunya bertanya kepada ahli, mereka yang ahli agama atau yang biasa disebut dengan ulama, yang mereka memang menguasai ya. Jadi maka Allah pun juga telah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 43 yang maknanya, bertanyalah kalian semua ahli zikir. Bertanyalah kalian semua ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Jadi kita disuruh bertanya kepada ahli zikir. Yang dimaksud ahli zikir itu siapa? Ya. Menurut tafsir Al-Jalalain adalah ulama yang mengetahui Injil dan Taurat. Sedangkan Ibnu Katsir menyebutkan beberapa tafsir dari ahli zikir di sini adalah ahli-ahli kitab terdahulu. Jadi yang ahli-ahli kitab saja kalau mereka tidak tahu suruh bertanya. Ahli zikir, ahli kitab, mereka orang ahli Injil, ahli Taurat, kalau mereka tidak tahu bertanya, tidak boleh menyimpulkan sendiri. Intinya dalam masalah agama kita harus bertanya kepada ahli agama, orang yang ahli agama, orang yang tepat, apapun sebutannya. Jika kalau mereka menguasai, ya tentunya kita bisa mungkin dari pendidikannya, dari atau mereka pernah mondok atau pernah di mana gitu ya. Ya kita bisa tanya. Sekarang ini kan banyak informasi, kita bisa tanya kemanapun. Jangan malu untuk bertanya. Maka satu hal lagi yang perlu kita garis bawahi, yaitu berbicara agama adalah penting karena eh, penting karena itu sebagai petunjuk kita, bekal kita untuk mengarungi kehidupan ini supaya kita terbimbing ya. Ya, kita jangan salah mencari bertanya, intinya jangan salah bertanya. Jangan salah bertanya kepada orang yang tidak hanya yang pandai berbicara, tapi ternyata mereka mungkin dasarnya belum ada dan seterusnya ya. Saya pun juga harus banyak bertanya ini ya. Ya karena memang saya pun juga masih belajar. Maka ibarat kita membeli obat atau berobat, tentu kita harus datang kepada tempat yang
tepat, kepada apotek, kepada dokter yang tepat. Jika kita tidak supaya kita tidak salah, kita periksa dulu labelnya, kita teliti dulu apakah ini betul, apakah ini tidak kedaluarsa dan seterusnya ya. Kita harus cerdas memilih, datang kepada dokter yang tepat. Kadang-kadang kita tidak cukup dengan satu dokter, kita tidak cukup dengan satu ulama, kita datang lagi, dan baru kita simpulkan mana yang paling tepat, yang paling mendekati ya. Tidak masalah kan belajar agama kita kepada banyak ustadz atau banyak yai, tidak masalah ya. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW mengatakan, tidakkah mereka bertanya ketika mereka tidak tahu, padahal sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya, gitu ya. Dan kita juga diperintahkan untuk menuntut ilmu agama sebab yang banyak. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu agama itu banyak sekali hikmahnya. Allah SWT akan memudahkan jalan ke surga bagi orang yang menuntut ilmu agama. Seorang alim dimintakan ampun, ya, siapa saja yang ada di langit dan di bumi, keutamaan orang yang di majelis ilmu seperti ini ya, termasuk walaupun ini melalui online begini, kalau kita niatkan ini menuntut ilmu, majelis ilmu, insya Allah kita niatkan hati yang ikhlas, ya, insya Allah menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijadikan paham terhadap agama. Maka kita harus berupaya paham ya, harus ada ikhtiar supaya kita paham tentang ilmu agama dan begitu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Dan barang siapa yang menghendaki dengan keilmuan juga, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib menggunakan dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka dengan ilmu juga. Jadi semuanya itu memang dari ilmu, dan dari ilmu, menuntut ilmu juga merupakan suatu kewajiban ya. Tuntutlah ilmu ya, dan kalau kita tidak tahu, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kami tidak mengetahuinya. Jadi masalah ilmu ini masalah yang sangat serius, masalah yang penting, maka kita jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk belajar, jangan malu kalau kita belum tahu, jangan malu kalau kita ditanya. Kalau kita memang belum tahu, ya kita harus mengakuinya. Semoga kita selalu dibimbing dan terbimbing dan memiliki semangat untuk terus mau belajar, mau menambah keilmuan, walaupun sedikit demi sedikit. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah, dan semua kesalahan dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama kita berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin kita, wabil khusus orang tua kita, usaha-usaha kita, putra-putri kita, murid-murid kita, orang yang berbuat baik kepada kita, dan orang yang berbuat dolim kepada kita doakan semuanya mereka jadi orang baik, orang sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة
متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محمود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فشاربون عليهم من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبذل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمحرومون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم